Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, saya Muhammad Reza Abdillah Pangarsa dari Program Studi Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, angkatan 2019. Saya di sini akan membahas mengenai alur dan juga manajemen aset dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Halo Pak, izin. Assalamualaikum. Damang Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin Bapak sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Perkenalan dulu, saya Reza Pangarsa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad angkatan 2019. Saya dari jurusan Administrasi Pemerintahan Pak. Maksud saya kesini adalah untuk menanyakan tentang aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat. Mungkin sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya Riki Nurjaman, staf pada Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Oh, staf tata usaha ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ini kan kalau kita bicara tentang aset Biro ya Pak ya, khususnya di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, ini kan memiliki alur yang sangat panjang ya Pak ya? Betul. Dari perencanaan, pengajuan, bahkan hingga pelaporan. Tapi kita coba untuk fokuskan ke dalam penatausahaan Pak. Baik. Mungkin secara singkat dulu deh Pak, tentang alur pengajuan sampai pelaporan yang ada di Biro Pemotda ini seperti apa Pak? Oh, baik. Yang pertama yang kita laksanakan adalah membuat nota dinas ajuan kepada Biro Umum terkait kebutuhan aset atau barang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yang kedua, Biro Umum melakukan verifikasi kebutuhan barang yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Setelah itu di ACC, kita langsung melaksanakan pengecekan ketersediaan barang di gudang. Setelah kita melakukan pengecekan, maka terbitlah surat berita acara dari Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah. Baik. Berita acara apa ya tadi ya? Betul. Berarti sejauh ini untuk alurnya Pak, berarti ini kan kita memberikan nota dinas atau mengajukan ya Pak ya, Betul, ke Biro betul. Umum di Setda Provinsi Jawa Barat. Lalu tadi stepnya ada verifikasi berarti ya Pak ya? Betul. Lalu ada di ACC barangnya, Ya, kemudian kita cek barangnya, ketersediaannya ya Pak ya berarti. Dan terakhir mungkin sebagai bukti penerimaan, berarti kita ada berita acara ya Pak tadi ya? Betul, betul. Berarti setelah kita menerbitkan berita acara, otomatis barang itu menjadi milik Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Gitu? Betul, Oh, betul. betul. Terus Pak, kalau misalnya kita bicara tentang aset Pak, ini kan ada aset bergerak dan tidak bergerak. Untuk pembagiannya seperti apa antara TU Biro dengan Biro Umum Pak? Oh iya. Baik, ketika barang aset tidak bergerak itu sudah masuk kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang kita lakukan adalah membuat atau memasukkan data kepada kartu inventaris ruangan. Di sana akan dibentuk pencatatan. Nah, untuk kendaraan bergerak itu akan dibuatkan berita acara dari Kepala Subbagian Tata Usaha di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kepada para struktural yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Pada Daerah. pengguna mungkin Pak? Ya, Pada struktural. Berarti tadi letak perbedaannya antara aset bergerak dan tidak bergerak. Kalau untuk aset tidak bergerak sendiri itu
ke KIR ya Pak ya? Ke Betul. kartu inventarisir ruangan. Betul. Sedangkan untuk aset yang bergerak seperti mungkin kendaraan dinas, mobil, motor mungkin ya Pak ya, itu menjadi berita acara. Betul, dibuatkan berita acara. Betul, dibuat Betul. berita acara dari Kasubag Tata Usaha kepada pemilik atau Pemegang. pengguna Ya, pemegang. Oh, baik. Jadi sepertinya Pak, kan saya lihat ini banyak Pak dokumen-dokumen yang saya kira saya belum pernah lihat Pak. Oh, ya. Karena dokumen ini rasanya yang memiliki hanya orang-orang tertentu gitu Pak. Iya. Saya tidak bisa mengakses. Mungkin izin saya untuk lihat contoh dokumennya Pak. Oh ya, baik. Kita ke ruangan. Oh baik Pak. Baik, Adik Reza bisa dilihat di sini ada salah satu berita acara serah terima kendaraan dari Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kepada salah satu struktural yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Oh, berarti yang dikeluarkan untuk ini apa ya? Pemilik atau pengguna ya Pak? Pengguna kendaraan, betul. Oh iya. Dan di Data sini, apa Pak? nah ini daftar riwayat kendaraan yang ada di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yakni untuk roda 2 ada sekitar 14 unit. 14 unit yang ada di Biro Pemotda ya Pak? Ini Ya. untuk motor ya Pak? Betul. Untuk kendaraan roda 4-nya ada 11 unit. Oh, berarti ini mobil dan motor ini yang dimiliki oleh Biro Pemotda sekarang berarti Pak ya? Betul, betul Pak. Oke baik, Bapak terima kasih banyak atas informasinya Pak ya. Ya, sama-sama. Juga terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Terima kasih banyak, izin pamit ya Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Kesimpulannya adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku pengguna, mereka ini mengajukan kepada Biro Umum atau Biro Pengadaan yang ada di Setda Provinsi Jawa Barat, yang mulai dari tahap pengajuan, perencanaan, hingga penyetujuan, pemindahantanganan dan juga penatausahaan termasuk pelaporan. Lalu yang kedua, aset di Biro Pemotda ini dibagi menjadi aset yang bergerak dan tidak bergerak. Yang tidak bergerak seperti halnya komputer dan lain sebagainya, ini dicatat dalam KIR atau Kartu Inventarisasi Ruangan. Lalu aset yang bergerak seperti halnya mobil dan juga motor kendaraan dinas, ini ditandai dengan dokumen berita acara yang menggunakannya. Lalu yang ketiga, pembukuan dan inventarisasi dilakukan kembali oleh sub bagian tata usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang pada pengendaliannya juga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkoordinasi langsung dengan Biro Umum. Mungkin cukup demikian hasil wawancara dan olah data dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan juga mengedukasi. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.